warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim afdhalas salati wa atammat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin hadirat, qaimin qaimat yang dirahmati Allah, wabil khusus guru kita Al-Habib Yahya bin Ubaidillah Al-Haddar yang telah memimpin salat tarawih beserta khutmul Quran di dalam salat tarawih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan mulai dari awal Ramadan sampai malam yang ke-25 ini dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Khatmul Quran fit Tarawih ini merupakan tradisi lama yang dilaksanakan oleh para ulama kita, khususnya dari kalangan habaib. Yang memulai tradisi ini adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas Pekojan, yang beliau melaksanakan Khatmul Quran fit Tarawih pada malam yang ke-27. Kemudian diikuti oleh murid beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang, yang melaksanakan Khatmul Quran fit Tarawih pada malam yang ke-21. Kemudian murid beliau yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi pun ingin mengikuti kebiasaan guru-gurunya. Setelah mendapatkan bisyarah dari para guru-guru beliau, akhirnya beliau mendapatkan tarikh untuk melaksanakan Khatmul Quran fit Tarawih di Kuitang adalah pada malam yang ke-25. Dan kemudian murid-murid beliau diantaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi mengadakan pada malam yang ke-23. Dan itulah tradisi yang sudah turun-temurun, bukan hanya dari kalangan habaib, dari kalangan kiai. Mereka juga punya tradisi melaksanakan Khatmul Quran fit Tarawih. Di antara yang tertua yaitu yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. Pesantren itu didirikan tahun 1911 dan melahirkan banyak penghafal Quran yang mungkin dengan hafalannya itu juga sudah melakukan tradisi ini. Jadi insya Allah kebiasaan ini adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh para salafun saleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan juga keberkahan, terutama daripada Al-Quran yang kita khatamkan di dalam salat tarawih ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir-akhir Ramadan atau 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan
adalah saat-saat yang sangat berharga, yang sangat dinantikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana kesungguhan baginda Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, wa yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Baginda Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan tidak seperti kesungguhannya pada bulan yang lain. Dan Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti kesungguhannya pada hari-hari yang lainnya. Jadi 10 hari yang terakhir ini Nabi, kalau kita pakai bahasa kita nih, gaspol gitu. Nggak pakai rem, digas aja udah pokoknya. Kenapa? Karena ada yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad yang diturunkan pada malam 10 akhir ini. Nanti kita lihat bagaimana perubahan sikap beribadahnya Rasulullah. Baginda Nabi itu sebetulnya pribadi yang ibadahnya sederhana, nggak terlalu berlebihan tapi tidak juga sedikit. Bahkan ketika ada sahabat yang sampai ke telinga Nabi bahwa ibadahnya itu keterlaluan, Nabi akan tegur dia. Banyak riwayat yang kita bisa datangkan. Di antaranya ada 3 orang laki-laki datang ke rumah Nabi, tanya kepada istrinya bagaimana sifat ibadahnya Rasulullah. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana ibadah suaminya. Lalu 3 orang ini menganggap ibadah Nabi masih terlalu sedikit, padahal Nabi orang yang sangat luar biasa di mata Allah, orang yang sudah dijamin dosanya, tidak ada dosa bagi Nabi, dan sudah dijamin surga bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi 3 orang ini, ibadah Nabi masih dianggap tidak terlalu banyak. Sedangkan kami, orang yang belum dijamin surganya, dosa kami juga belum tentu diampunkan Allah, seharusnya kami lebih banyak daripada ibadahnya Rasulullah. Kemudian kata orang yang pertama, kalau begitu saya akan terus ibadah sepanjang malam tidak tidur. Kata yang satu, saya akan terus menerus puasa, nggak pakai buka. Artinya hari ini puasa, besok lagi puasa, puasa terus. Yang ketiga, saya akan menjadi bujang terus menerus, nggak mau kawin karena ingin fokus dengan ibadah. Ini komitmen 3 orang yang dikatakan di hadapan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya, diceritakan kepada Nabi oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ini orang tadi ngomong begini. Kemudian Nabi panggil 3 orang ini. Betulkah kamu mengatakan begini? Betul ya Rasulullah. Ketahuilah, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi kalau saya qiyamul lail, saya juga akan tidur. Dan kalau saya puasa, ada hari saya tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi dengan wanita. Kata Nabi, ini sunnah saya. Ini jalan hidup saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan golongan aku. Itu sifat ibadah Nabi sebetulnya. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar. Abu Dzar dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Ketika Salman datang ke rumah Abu Dzar, dilihat istrinya Abu Dzar ini, dia kusut. Kalau kata orang Betawi, apa namanya? Mutabadzilah, apa itu? Pokoknya nggak keurusan.
Kelihatan nih kalau perempuan yang nggak keurusan apa yang keurusan. Di situ ada faktor suami. Kalau suaminya yang perhatian sama bininya, itu pasti bininya rapi. Tapi kalau suaminya nggak perhatian sama bini, istrinya acak-acakan. Jadi istrinya Abu Dzar ini mutabadzilah, nggak keurusan, kumel. Ditanya oleh Salman Al-Farisi ini, Masya Nuki, kamu kenapa? Kata istrinya Abu Dzar, saudara kamu, dia nggak perlu sama dunia. Dia terlalu sibuk dengan akhirat, nggak peduli sama saya, nggak peduli dengan urusan dunianya. Dia kalau malam begini, kalau siang begini, nggak peduli sama yang lain-lain. Kemudian tidak lama Abu Dzar mempersiapkan makanan, diberikan kepada saudaranya yaitu Salman Al-Farisi. Kemudian disuruhlah makan. Silahkan makan wahai saudaraku. Kata Salman, ayo kita makan bareng. Enggak, saya sedang puasa. Tuh. Jadi kebiasaannya si Abu Dzar ini, dia selalu puasa sepanjang hari. Dan dia sudah dengar, ini Salman sudah dengar bagaimana ibadahnya Abu Dzar dari istrinya tadi. Ayo kita makan. Enggak, saya sedang puasa. Kata Salman, kalau kamu enggak mau makan bareng, saya enggak mau makan. Digituin, Pak. Akhirnya karena diancam begitu, akhirnya si Abu Dzar ini dia pun ikut makan bersama saudaranya Salman Al-Farisi. Makan bareng. Akhirnya puasanya batal. Lalu kemudian pada malam hari setelah mereka sholat Isya, Salman bilang sama Abu Dzar, karena Salman sudah dengar Abu Dzar ini kalau ibadah malam nggak tidur. Kata Salman, ayo kita tidur. Nanti kalau sudah sepertiga malam kita bangun. Karena yang ngomong saudaranya, maka Abu Dzar ini nggak berani ngomong. Akhirnya tidur bareng nih. Tidur bareng, setelah itu sepertiga malamnya akhir dibangunin. Ayo kita bangun, kita sholat bareng-bareng. Sholatlah mereka. Setelah selesai sholat, kemudian Salman nasihati saudaranya. Sebentar, sini saya mau kasih kamu beberapa nasihat. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu itu punya hak atasmu. Wa li 'ainaika 'alaika haqqan. Matamu punya hak atasmu. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu punya hak atasmu. Hak untuk apa? Hak untuk diistirahatkan. Wali zaujika 'alaika haqqan. Istrimu itu juga punya hak atasmu. Fa'ti kulladzi haqqin haqq. Berikanlah setiap yang punya hak akan haknya. Begitu nasihat Salman kepada Abu Dzar. Maka ketika mendengar nasihat itu, Abu Dzar seolah-olah dia agak susah menerima. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Dia begadang semalaman tanpa tidur, diisi dengan ibadah. Itu sudah menjadi kebiasaannya Abu Dzar. Kalau kita kan enggak, begadangnya doang, ibadahnya mah enggak. Kita begadang sambil ngapain? Sambil ngopi, rokok. Ibadahnya Salman itu semalaman, Pak. Kemudian dinasihati begitu oleh Salman. Datanglah Abu Dzar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saudara saya Salman ngomong begini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Salman benar. Karena itulah juga nasihat yang pernah Nabi sampaikan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika dia juga bersikap sama seperti Abu Dzar. Ibadahnya luar biasa hebat. Tapi Nabi tidak suka ketika ada orang yang mengabaikan tanggung jawabnya. Baik kepada istrinya ataupun kepada badan yang dikurniakan Allah, diamanatkan Allah kepada dia.
Itu ibadah baginda Nabi sebetulnya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, ketika masuk 10 hari yang terakhir ini, ada perubahan sikap beribadahnya Nabi 180 derajat. Dari mana kita tahu? Dari Sayyidatuna Aisyah yang menjelaskan itu. Nabi kita Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, ketika masuk 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarahu, Nabi akan kencangkan kainnya. Kencangkan kain maksudnya apa itu? Itu kinayah, kiasan bahwa Nabi tidak mencampuri istrinya. Walaupun kan bercampur dengan istri, mencampur dengan pasangan itu kan ibadah, Pak. Tapi ibadah yang ini adalah ibadah yang disukai oleh hawa nafsu. Nabi tidak melayaninya. Wa aiqaza ahlahu, Nabi akan bangunkan istrinya, bangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah. Wa ahya lailahu, Nabi hidupkan malamnya. Nah, ini nih yang penting jamaah sekalian. Ahya lailahu artinya Nabi menghidupkan malam. Nabi enggak tidur, Nabi isi dengan amal ibadah semalaman suntuk. Berbeda sekali dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Kenapa Nabi sampai mengubah prinsip ibadahnya? Bukan karena Nabi tidak konsisten, tapi Nabi mengubah prinsip ibadahnya itu karena yang dicari Nabi pada hari yang terakhir Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di mata baginda Rasulullah. Sehingga Nabi begitu bersungguh-sungguh mencarinya. Bahkan Nabi sendiri tidak tidur, padahal Nabi pernah menasihati sahabatnya untuk tidur ketika sholat malam. Artinya, Lailatul Qadar adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang sayang kalau kita biarkan begitu saja. Begitu cara baginda Nabi kita Muhammad mencarinya. Jadi Nabi bukan sembarangan ngomong taharrau Lailatul Qadri atau iltamisu Lailatul Qadri, bukan begitu doang. Nabi contohin, Nabi betul-betul mencarinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita nih yang banyak dosa, yang amalan kita belum tentu diterima Allah, surganya kita belum dijamin, harusnya lebih bersungguh-sungguh beribadah pada hari-hari akhir ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau untuk urusan dunia saja, contoh Piala Dunia, Pak. Piala Dunia yang paling rame di awal apa di akhir? Artinya yang paling betul-betul menarik untuk ditonton kapan itu? Di akhir. Pertandingan final itu yang paling dinanti-nantikan. Yang datang ke stadion rame. Bahkan tiketnya mahal dibeli juga. Yang nonton di TV begitu juga rame yang nonton. Untuk urusan dunia begitu kita sikapnya. Kalau ada pameran-pameran yang paling rame hari kapan tuh? Hari yang terakhir ramenya. Kenapa? Hari-hari akhir banyak diskon. Tenan-tenan, peniaga-peniaga, mereka memberikan diskon besar-besaran. Untuk apa? Dia nggak mau bawa barangnya pulang. Karena pakai ngongkos lagi kalau pulang lagi kan. Dihabisin semuanya. Akhirnya yang datang ke pameran itu banyak di hari-hari akhir. Tapi tidak dengan ibadah kita jamaah yang dirahmati Allah. Ibadah kita di Ramadan semakin akhir semakin kendor, kan begitu. Jangan jauh-jauh di musola ini aja kita lihat. Musola ini waktu awal kira-kira penuh apa enggak? Ya Allah, penuh sampai keluar-keluar. Tapi semakin kemari jamaahnya semakin ringkes. Bukan cuma di sini, di mana-mana masjid sama. Harusnya sikap kita harus sama dong dengan dunia tuh yang kita cari di akhir itu kan yang berharga. Di urusan Ramadan ini di akhirnya itu ada yang sangat berharga jamaah, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang diturunkan Quran itu menjadi malam yang diberkahi, ya kan? Dia disebut malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzilin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Malamnya biasa sebetulnya. Tapi karena malam itu diturunkan Quran menjadi malam Al-Qadar, maka malam itu jadi malam yang diberkahi. Bulan yang diturunkan Quran menjadi bulan yang diberkahi. Syahrun Mubarak. Maka jamaah yang dirahmati Allah,
Allah kenang itu. Allah kenang peristiwa di mana turunnya Quran pada malam Al-Qadar. Disisakan buat kita umat Nabi Muhammad agar kita dapat kemuliaannya. Makanya selagi kita diberikan kesempatan, kesehatan, kelapangan waktu, maka manfaatkan semua itu untuk kita bersungguh-sungguh beribadah pada hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah. Allah sampaikan kita dan temukan kita dengan Lailatul Qadar, dan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya pada malam itu. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.